saya siapkan sebuah bacaan di dalam Keluaran 15 ayat 20 sampai 25. Kita boleh buka masing-masing. Keluaran 15 ayat 20 sampai 25. Yang sudah temukan katakan haleluya. Harusnya semua sebab sudah ada di layar ya. Yang sudah temukan katakan haleluya. Oke, saya akan baca begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gunung Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melomparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Judul untuk hari ini yang boleh kita lihat bersama adalah Welcome 2026. Boleh kita bacakan ini bersama, 1, 2, 3, Welcome 2026. Sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan, kita bersyukur di awal tahun ini kami bisa berkumpul, beribadah. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Engkau. Kalau kami ada sampai hari ini, semata-mata karena pertolongan, kesehatan, kekuatan, dan anugerah yang Tuhan berikan. Dan bahkan kami ingin menghadapi tahun ini dengan sebuah iman bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebab Tuhanlah yang di pihak kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus mau katakan, amin. Awal tahun, biasanya banyak orang punya resolusi. Ini saya tidak mengatakan bahwa orang perlu memiliki resolusi tahun baru. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa jangan punya resolusi tahun baru. Terserah masing-masing. Tapi bagi Anda yang mungkin memiliki resolusi tahun baru, coba saya akan sebutkan beberapa hal dan saya tebak. Paling enggak salah satu dari yang saya sebutkan adalah bagian dari resolusi Anda untuk tahun baru. Biasanya resolusi adalah seputar, saya tahun ini mau semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu bagus. Saya mau lebih rajin baca Alkitab. Sangat bagus, bahkan Anda bisa ikut program kami, Firman setiap hari. Saya tahun ini ingin lebih sehat. Saya ingin lebih sering makan di rumah supaya bisa masak yang sehat daripada cuma makan di luar terus. Atau saya tahun ini ingin turun 5 kilo, turun 10 kilo, turun 20 kilo. Saya langsung dengar beberapa suara yang kayaknya setuju. Biasanya itu yang awal tahun. Saya mau tahun ini lebih sering olahraga. Entah itu angkat beban atau olahraga yang lain. Saya tahun ini ingin supaya pekerjaan saya semakin maju. Dan begitu banyak hal yang lain yang seringkali orang miliki. Sedangkan seringkali kalau kita jujur, resolusi yang menjadi resolusi tahun ini adalah resolusi tahun lalu yang gak terjadi. Dan resolusi tahun lalu yang gak terjadi adalah sebenarnya dari tahun sebelumnya. Dan itu dari tahun sebelumnya. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang sudah bertahun-tahun. Setiap tahun menjadi resolusi. Tapi belum tercapai. Mungkin orang katakan dari dulu saya berdoa dan ingin untuk usaha saya semakin ada terobosan. Bukannya ada terobosan, malah untuk bertahan aja susah. Jadi gimana saya mau imani bahwa tahun ini semua akan baik-baik saja. Dan itu yang hari ini kita mau bahas. Bagaimana kita bisa menghadapi 2026. Mengatakan welcome 2026 dengan senyum. Karena kita tahu kalau Tuhan di pihak kita. Tetap semuanya akan baik-baik saja. Semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi sekarang coba kita melihat ayat per ayat yang sudah kita baca tadi. Mulai dari Keluaran 15 ayat 22 bagian A. Saya akan baca begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Jadi saya ceritakan secara singkat apa yang sudah terjadi sampai di sini dengan umat Israel. Jadi yang sudah terjadi adalah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ada yang pikir, wah itu kejauhan, kok gak bisa dibuat lebih singkat. Anda akan melihat ini akan singkat sekali. Jadi pada awalnya Tuhan ciptakan langit dan bumi. Orang pertama namanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Firdaus. Dan di sana mereka mulai ada keturunan. Ada yang namanya Kain, ada yang namanya Abel, ada yang beda-beda yang lain. Dan berjalan terus. Dan ternyata keturunan Adam semakin lama semakin jahat.
Sehingga yang berkenan di mata Tuhan tinggal satu keluarga. Keluarganya Nuh. Tuhan membuat sebuah air bah, semua manusia dihapuskan. Semuanya kembali dari nol. Satu keluarga yang namanya Nuh dan istri dan anak-anaknya. Sekarang Nuh ini dan anak-anaknya kalau kita lihat jalannya terus. Sampai satu saat keluar sebuah orang tokoh yang kita semua kenal namanya Abraham. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub juga disebut oleh Tuhan Israel. Israel punya 12 anak yang akhirnya menjadi 12 suku yang kita kenal. Salah satu anaknya namanya Yusuf. Waktu itu ada sebuah masa kelaparan di seluruh bumi. Dan Tuhan pakai Yusuf membawa dia ke Mesir. Supaya di sana dia menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di seluruh bumi. Dan akhirnya seluruh umat Israel bisa bertahan karena Yusuf panggil mereka. Yang dimana-mana kelaparan sekarang mereka bisa bertahan hidup di Mesir. Dan mereka berkembang menjadi orang yang banyak. Sampai satu saat ada Firaun yang baru. Yang sudah lupa jasanya Yusuf. Yang sudah lupa bahwa Firaun pun dan bangsanya selamat karena Yusuf. Sudah lupa karena sudah ratusan tahun. Dan dibuat sebuah aturan bahwa semua orang Israel yang sekarang tinggal di sana harus menjadi budak. Dan selama ratusan tahun umat Israel menjadi budak. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Coba semua yang setuju katakan haleluya. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan bangkitkan Musa. Dan Musa membawa umat Israel keluar. Ada 10 tulah yang terjadi. Dan setelah itu Firaun katakan silakan keluar. Mereka keluar ternyata malah dikejar oleh Firaun. Depan mereka ada laut teberau. Tuhan membuat mujizat laut teberaunya terbelah menjadi 2. Dan mereka melewati laut teberau. Sekarang laut teberau kembali tutup. Dan kita sampai di ayat yang kita baca tadi. Kalau kita boleh baca ulang. Keluaran 15 ayat 22 bagian A. Dikatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut teberau. Lalu mereka pergi ke padang gunung Syur. Jadi siapa yang suruh mereka pergi ke padang gunung Syur? Mungkin Anda katakan Musa. Di sini kan dikatakan Musa menyuruh. Tapi Musa menyuruh itu tentunya atas perintah Tuhan. Ini pasal 15. Pasal 13 yang sudah terjadi adalah Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan setiap harinya. Tiang api, tiang awan berangkat, umat Israel berangkat. Jadi Musa berangkat kenapa? Karena tiang apinya sudah berangkat. Dia cuma taat dengan apa yang Tuhan suruh. Dan Tuhan suruh mereka pergi ke padang gurun Syur. Apa yang terjadi di sana? Kita lanjut baca slide berikut. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sekali lagi saya tanya dan Anda boleh serentak menjawab. Siapa yang tuntun umat Israel untuk berada di padang gurun ini? Siapa? Siapa yang suruh? Tuhan yang suruh. Musa cuma ikut perintahnya Tuhan. Namun apa yang terjadi di sini sebuah masalah yang sangat besar. Jadi ternyata berjalan dengan Tuhan bukan berarti hidup bebas masalah. Ikut Tuhan bisa aja ada badai yang besar. Tapi dengan iman kita bisa melewati badai itu. Sekarang kita lanjut baca ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Sekarang bayangkan, mereka punya masalah yang besar, sudah 3 hari mereka gak bisa minum. Sekarang bayangkan di padang gurun, kepanasan. Dan mungkin merasanya kayak sudah gak bisa bertahan hidup lagi. Tiba-tiba melihat air, ada harapan. Ternyata pas diminum, pahit rasanya. Gak bisa diminum. Ada yang pernah alami gak? Punya masalah yang begitu besar, tiba-tiba kelihatannya ada terang, ada cahaya, ada harapan. Tapi ternyata mengecewakan. Coba yang pernah seumur hidup mengalami itu boleh angkat tangan. Saya yakin kita semua ya, termasuk saya. Karena kita bisa punya rencana, ternyata apa yang terjadi nggak sesuai dengan harapan. Lanjut ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sekali lagi, sudah 3 hari mereka berada di sini. Rasanya mau mati, di terik panas, padang gurun, gak bisa minum apa-apa. Akhirnya ada air, itu pun gak bisa diminum. Dan sekarang mereka khawatir akan masa depan. Mereka marah, mereka bersungut-sungut. Saya gak tahu apa yang Anda hadapi di akhir-akhir ini.
Anda mau masuk 2026 dan bahkan kita semua sudah masuknya bersama. Dan mungkin kita pikir, waduh akhir-akhir begitu berat, gimana mungkin sekarang ke depan pun akan lebih baik. Kemarin kok saya nggak melihat kemenangan, bagaimana mungkin saya imani 2026 ada kemenangan. Bisa aja kita berpikir seperti itu. Dan bahkan reaksinya umat Israel di sini adalah mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Anda tahu pada saat ada masalah yang sangat besar, respons setiap orang itu beda. Ada satu orang yang mungkin responnya sama seperti umat Israel. Marah dulu, bersungut-sungut dulu. Ada orang lain, mereka gak marah-marah, tapi langsung kecewa. Kecewa dengan Tuhan. Gak mau gereja, gak mau berdoa. Bahkan ikut kecewa dengan orang-orang lain karena situasi yang mereka hadapi. Ada orang lain lagi pada saat ada masalah yang besar menjadi gampang emosi. Kalau bahasa Inggrisnya irritable. Jadi apapun membuat mereka tersinggung dan marah dan kecewa dan gampang emosinya meluap. Karena memang lagi tekanan yang begitu besar yang mereka alami. Ada orang yang menangis di rumah gak mau keluar, mengasihani diri sendiri. Ada orang lagi yang walaupun ada tekanan kelihatannya baik-baik aja. Bahkan senyum. Mungkin kalau kita melihat orang itu kita bisa pikir loh, orang ini kok kayak maaf ya, gendeng ya. Kok bisa masalah yang begitu besar senyum-senyum sendiri? Ada orang lain lagi. Dia katakan pada saat ada sebuah tekanan, yang pertama reaksi dia yang keluar adalah dia katakan, God is good. Tuhan itu baik. Dan mungkin Anda dalam hati mengatakan, mana ada orang yang seperti itu? Masalah, tekanan besar, reaksi pertamanya, God is good. Ada. Saya sendiri melihat, saya sendiri mengenal orang yang seperti itu. Apapun yang terjadi, reaksi pertamanya bukan marah atau kecewa dan seterusnya. Tapi mengatakan Tuhan baik karena dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun sekarang belum melihat. Tapi dia melatih diri sendiri untuk percaya bahwa Tuhan tetap baik. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mungkin masih ada banyak respon lain yang bisa terjadi pada saat seorang itu mengalami sebuah tekanan yang besar. Tapi respon Israel yang kita lihat di sini adalah bersungut-sungut. Kita akan lihat slide yang berikut. Kita harus mengerti tentang bersungut-sungut ini. Bersungut-sungut itu adalah ekspresi ketidakpercayaan. Bukan sekedar keluhan emosional. Bukan sekedar perasaan. Tapi di balik bersungut-sungut berarti kita meragukan bahwa Tuhan akan menolong. Kita meragukan bahwa Tuhan itu baik. Kita meragukan bahwa Tuhan itu peduli. Itu sebabnya umat Israel itu bersungut-sungut. Dan di bagian lain kita melihat mereka marah-marah, mereka kecewa. Mereka mau kembali ke Mesir, di mana mereka diperbudak. Mereka lebih percaya bahwa orang Mesir akan bantu mereka daripada mereka percaya bahwa Tuhan membantu mereka. Itu di balik bersungut-sungut. Jadi ini bukan sebuah kata yang ringan, tapi maknanya besar. Dan kalau kita terus baca, di perjanjian lama terutama, ke depan pun umat Israel masih sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampai Tuhan berapa kali seperti mau murka dan marah atas mereka. Tapi mari kita lanjut baca. Keluaran 15 ayat 25 bagian A. Dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Apakah kita sadar apa yang barusan terjadi dalam cuma 2 ayat? Kita melihat sebuah perbedaan respon yang sangat besar kontrasnya. Slide berikut. Jadi kalau kita melihat yang ayat tadi Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Langsung ayat berikut. Beda orang, beda respon. Musa berseru-seru. Berseru-seru bukan marah. Berseru-seru bukan karena gak percaya. Berseru-seru karena justru menaruh harapan kepada Tuhan kita. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Bedanya apa? Kok bisa yang satu bersungut-sungut, yang satu berseru-berseru? Karena yang satu selama ini cuma mengandalkan campur tangan Tuhan. Cuma soal tangannya, pertolongannya, mujizatnya. Sudah banyak yang mereka melihat sampai sekarang kok. 10 tulah, laut merah terbelah, tiang awan, tiang api. Mungkin kita pikir, kalau seandainya hari ini saya melihat mujizat sebesar itu, mana mungkin saya gak percaya. Tapi itulah mereka yang hanya mau mencari mujizatnya.
Musa gak mencari mujizatnya. Dia kenal pribadi Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Dia tahu bahwa Tuhan itu gak akan izinkan ini terjadi terus menerus. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan pertolongan. Itu sebabnya dia berseru-berseru. Coba Anda melihat waktu umat Israel bersungut-sungut, reaksi Tuhan apa? Tidak mendengar, tidak menolong. Waktu Musa berseru-seru, apa reaksi Tuhan? Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Mari kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bukan bersungut-sungut, tapi berseru-seru dan percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Entah Anda punya resolusi untuk 2026 atau tidak. Dan saya nggak katakan bahwa harus miliki, tapi kalaupun ada orang yang miliki, minimal ini yang harus ada. Resolusi 2026, saya semakin mau hidup berjalan dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengenal Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena hanya orang yang mengenal dia, bukan cuma melihat campur tangannya, tapi yang mengenal dia hidupnya akan penuh damai, sukacita, dan aman. Dan semua yang setuju katakan amin. Jadi apa yang menanti Anda dan saya, kita semua di tahun 2026, tidak ada yang tahu. Dan tentunya kita semua akan menghadapi hal-hal yang berbeda-beda. Tapi satu hal itu pasti. Coba kita bisa melihat sebuah quote bersama. Satu hal yang pasti adalah, we don't know what may come, but whatever comes, Jesus is enough. Saya baca lagi sebelum saya terjemahkan ya. We don't know what may come, but whatever comes, Jesus is enough. Kalau bahasa Indonesia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun apapun yang akan terjadi, Yesus sudah cukup. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Siapa yang tahu masa depan? Gak ada. Apa yang akan terjadi? Badai atau bahkan mungkin hal-hal yang membawa sukacita dan seterusnya, kita gak tahu. Mungkin sesuai harapan, mungkin tidak sesuai harapan. Mungkin situasi seperti yang kita inginkan, mungkin tidak. Mungkin ada doa yang dijawab, mungkin tidak. Tapi pada akhirnya apapun itu, Yesus itu cukup bagi kita. Mungkin ada orang yang akhir-akhir mengalami masalah ekonomi. Masalah pekerjaan. Dan dia juga pikir, waduh 2026 gimana mau selesainya. Percayalah, kalau sampai hari ini Anda ada. Dalam Alkitab ada sebuah istilah Ebenezer. Yang artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kalau sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sampai besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, Tuhan akan tetap menolong Anda. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mungkin pertolongannya gak selalu sesuai yang kami inginkan, tapi percayalah Tuhan tahu lebih baik. Makanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ada orang yang punya masalah hubungan. Saya gak tahu solusi apa yang Tuhan berikan, tapi saya tahu Tuhan akan kuatkan kita sehingga kita bisa melalui apapun itu. Relasi, hubungan dengan keluarga, pertemanan dan seterusnya. Mungkin ada orang punya penyakit, sampai hari ini belum sembuh. Dan saya ini tidak menjadi seorang pendeta yang mau menjanjikan, pasti sembuh hari ini, pasti sembuh sekarang. Walaupun saya percaya mujizat, walaupun saya tahu mujizat juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dengan apa yang Anda hadapi sekarang, dan saya nggak tahu hari esokmu gimana, tapi yang saya tahu satu hal, Yesus itu cukup bagi Anda. Dan Yesus itu cukup bagi saya. Tapi kalau tanpa Yesus, maka saya akan hidup tanpa harapan. Mungkin ada masalah-masalah lain yang Anda dan saya hadapi. Terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi satu hal itu pasti. Yesus itu cukup. Jesus is enough. Saya begitu teringat sebuah kesaksian dari seorang penginjil luar biasa namanya Billy Graham. Mungkin Anda pernah dengar kesaksian ini. Dia pernah mengatakan, dan by the way, dia waktu itu di Amerika salah satu penginjil paling luar biasa. Dia kemana-mana pergi berkhotbah. Sekali khotbah bisa belasan bahkan puluhan ribu orang. Waktu itu yang bertobat. KKR-nya besar-besaran. Jadi seorang hamba Tuhan yang gak diragukan lagi. Tapi dia pernah mengatakan begini. Dia katakan ada hari-hari di mana dia merasa Tuhan begitu dekat. Sehingga dia merasanya mau menari, mau lompat-lompat, mau katakan haleluya. Karena dia merasakan hadirat Tuhan. Tapi ada saatnya yang sebaliknya yang dia merasa, kok Tuhan seakan-akan jauh. Saya nggak merasakan hadiratnya sehingga saya khawatir dan takut dan banyak hal. Dan pernah waktu itu disampaikan itu kepada ibunya. Bayangkan dia seorang pendeta. Tapi dia juga masih curhat, masih ngomong kepada ibunya. Dikatakan, kok saya merasa ya bahwa Tuhan itu begitu jauh, saya nggak merasakan dia.
Dan ibunya menjawab dengan begitu sederhana tapi luar biasa. Ibunya mengatakan, kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi dia ada di pihak kamu. Kamu merasa atau gak merasa, melihat atau gak melihat, Yesus ada sebelah kamu, bahkan ada di dalam kamu. Dan siapa tahu bahkan saat-saat di mana kamu tidak merasakan, seakan-akan tidak merasakan Tuhan, mungkin itu lagi saatnya di mana Tuhan paling dekat. Karena kamu melangkah bukan dengan yang kamu lihat, tapi kamu melangkah dengan iman bahwa Tuhan adalah di pihakmu. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bukan soal perasaan, tapi sebuah janji. Dan janji itu juga menanti Anda dan saya tahun 2026. Janji penyertaan, janji pertolongan, janji bahwa dia peduli. Dan terlalu banyak janji lain yang Anda bisa temukan di Alkitab. Makanya mari kita harus baca Alkitab bersama. Supaya ada hal-hal yang menguatkan, mendorong, menuntun kita setiap harinya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Dan saya akan baca begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu apa? Setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekarang kita gak ada waktunya, tapi silakan Anda baca di rumah seluruh pasal ini dari ayat 1. Anda tahu ayat 1 sampai 12 lagi membahas mengenai umat Israel yang lagi di padang gurun. Dan bagaimana di padang gurun mereka sering tidak percaya dan mereka sering bersungut-sungutan bahwa Tuhan gak suka akan hal itu. Dan dia katakan itu semua bagi pelajaran bagi kita. Dan ditutup dengan ayat ini bahwa seharusnya di padang gurun mereka bisa kok. Cuma masalahnya mereka menyerah. Padahal seandainya mereka mau berharap Tuhan kasih kekuatan kok. Dan ini sekarang peringatan untuk Anda dan saya. Jangan sampai kita menjadi seperti umat Israel waktu itu di padang gurun. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang kita lagi alami, berarti Tuhan tahu bahwa kita akan mampu untuk menghadapinya. Tadi di sini dikatakan Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. By the way, bukan Tuhan yang coba ya. Tuhan hanya izinkan ujian. Tapi ujian itu dibalik itu, kalau kita tergantung itu secara perspektif. Kalau dari mata iblis atau mata dunia itu seperti pencobaan. Tapi kalau dari mata Tuhan adalah ujian. Kalau pencobaan itu artinya, kalau iblis melihat situasi ini, supaya kita jatuh. Itu pencobaan, supaya kita jatuh. Kalau dari sisi Tuhan sebenarnya itu ujian. Dimana Tuhan katakan, saya tahu kamu akan menang kok. Saya menyertaimu, saya menolongmu, bahkan saya berikan jalan keluar. Bersama dengan saya bisa. Dan di ayat-ayat ini, konteks pencobaannya kemungkinan besar bicara tentang memang ujian, masalah yang dialami. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah atau mungkin satu saat akan alami sebuah hal yang kita katakan ini sebuah tekanan yang luar biasa, masalah yang besar. Percayalah satu hal, kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan sudah tahu bahwa kita mampu melewatinya bersama dengan pertolongan Dia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kadang-kadang dalam melewati ujian seperti ini. Kita lewati satu ujian yang kita merasa gak mungkin kita lewati. Tahu-tahu berapa tahun kemudian lewat juga. Dan saya menjadi orang yang lebih kuat. Saya menjadi orang yang lebih beriman. Saya menjadi orang yang lebih bergantung pada Tuhan. Saya tahu ternyata hal itu yang tadi saya pikir besar. Kecil untuk Tuhan. Lain kali saya alami hal yang lain. Dan Tuhan sudah sediakan kekuatannya. Untuk itu pun saya bisa lewati. Saya ingin tutup dengan sebuah kesaksian. Saya mendengar dan melihat kesaksian ini di Instagram sampai saya akhirnya research di internet sampai saya tahu persis ceritanya. Ini sebuah cerita yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Itu 1988, 37 tahun yang lalu. Waktu itu ada sebuah gereja dan di gereja itu ada seorang wanita namanya Martha. Martha ini adalah bersama dengan suaminya, mereka itu wakil gembala, co-pastor, wakil gembala di gereja tersebut. Gereja tersebut mengadakan retreat camp untuk anak-anak mudanya. Dan mereka pergi, ini sebuah gereja di Amerika Serikat ya, di Kentucky. Mereka pergi retreatnya selesai, mereka pulang semuanya rame-rame naik bus. Ada 67 orang dalam busnya. Dan ada mobil lain, truk yang orang yang lagi kendarakan tidak bertanggung jawab, tabrak bus ini. Dan dari 67 orang yang dalam bus,
27 meninggal. Baru selesai camp rame-rame. Sekarang tentunya para pemimpin gereja ini harus ketemu setiap orang tua yang barusan kehilangan anaknya. Dan Ibu Marta ini menceritakan bagaimana di dalam satu hari dia harus ketemu belasan bahkan puluhan pasang orang tua. Satu pasang cuma bisa sediakan 15 menit karena setelah itu harus dia sampaikan ke orang yang lain lagi dan orang yang lain lagi. Jadi mereka ketemu satu persatu pasangan orang tua yang anaknya sudah gak ada. Jadi Ibu Marta duduk di sini bersama dengan suaminya dan selalu panggil pasangan orang tua berikut, pasangan orang tua berikut. Dan dia ceritakan, jadi kesaksiannya Anda bisa temukan di Instagram, di YouTube dan seterusnya. Diceritakan di hari itu yang 37 tahun yang lalu. Ada satu pasangan orang tua yang dia ketemu yang begitu berkesan untuk dia. Waktu mereka dipanggil orang tua ini, Ibu Marta langsung mengatakan dengan berat hati, bagaimana anak mereka satu-satunya namanya Billy, usia 17 tahun. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan wajar tentunya orang tuanya, papanya itu langsung terpukul, nangis, mungkin bahkan berteriak. Dan itu sebuah respon, sebuah reaksi yang sangat wajar, normal. Anak mereka sudah 17 tahun tiba-tiba gak ada. Siapa yang tidak akan responi seperti itu? Jadi sekali lagi itu hal yang sangat normal. Tapi anehnya, istrinya dari suami ini, reaksi pertama istrinya adalah waktu mendengar anak mereka Billy sudah gak ada. Dia langsung peluk suaminya dan dikatakan, suami, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah give thanks, bersyukur kepada Tuhan untuk 17 tahun yang luar biasa. 17 tahun di mana kita bisa menikmati keindahan bersama dengan Billy. Dan akhirnya ibu ini juga bangkit berdiri dan ketemu wakil gembala tadi, Ibu Marta. Peluk dia juga dan mengatakan, mungkin hari ini anak saya sudah gak ada. Tapi saya bersyukur bahwa anakmu selamat. Dan untuk saya dan suami saya, anugerah dan kasih karunia Tuhan akan cukup bagi kami berdua. Boleh gak kita berikan tepuk tangan Tuhan bentar? Hari ini 37 tahun kemudian Ibu Marta mengatakan, dan sekali lagi ya, bukan berarti kita harus memiliki reaksi seperti wanita ini. Adalah sangat wajar untuk seorang itu sedih. Ada sangat wajar untuk kita mungkin kecewa dan banyak hal sebagainya sebagai reaksi. Dan mungkin setelah dia mengatakan itu semua yang luar biasa, mungkin setelah itu tentunya juga ada hari-hari yang berbulan-bulan atau bahkan lebih yang penuh kesedihan dan penuh tangisan, di mana dia hanya bisa andalkan kekuatan Tuhan. Tapi Ibu Marta mengatakan satu hal yang bahwa wanita ini bisa berikan respon yang seperti ini, itu gak mungkin terjadi kalau mungkin hidup doa dia cuma sebatas pas mau tidur atau pas mau makan. Respon dia menunjukkan seorang yang setiap harinya berjalan dengan Tuhan. Coba semua yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita ikut Tuhan, kita gak tahu apa yang ada di masa depan. Mungkin hal-hal sesuai ekspektasi, mungkin hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan Yesus itu cukup. Apapun yang Tuhan izinkan, kadang-kadang kita gak mengerti, tapi kita percaya di balik itu ada kebaikan. Jadi apapun yang akan ada hadapi di tahun ini, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Satu quote terakhir, George Mueller pernah mengatakan, "My hope is in God. He will provide." Atau kalau bahasa Indonesianya begini, pengharapanku ada di dalam Tuhan. Ia akan menyediakan. Entah itu adalah kemenangan, entah itu adalah pertolongan, entah itu adalah mujizat, entah itu adalah terobosan, atau mungkin juga masalah kita belum selesai, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang cukup untuk kita melaluinya. Apapun itu, pengharapanku ada di dalam Tuhan. Ia akan menyediakan. Dan ini bukan asal bicara dari seorang yang bernama George Mueller. Ini bukan cuma asal pengalaman dia. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa bersama. Tuhan, kita bersyukur di awal tahun ini kami boleh dengar firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan bahwa Engkau selalu di pihak kami. Bahwa Engkau bukan cuma bersampingan dengan kami, tapi Engkau hidup di dalam kami. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong. Apapun yang menanti kita di tahun 2026, kita nggak tahu.
Kita nggak ada yang tahu masa depan. Tapi apapun yang akan terjadi tahun ini, satu hal yang kami tahu, Yesus lebih dari cukup. Jadi bantu kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Bantu kami untuk semakin hari berjalan dengan Engkau. Sehingga kita terus akan melangkah di dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau katakan, amin.